cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini kita cerita tentang orang-orang Farisi. Sebagaimana kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang-orang yang sangat taat dan sangat faham benar tentang hukum-hukum Tuhan. Jadi mereka itu seperti hakim di dunia ini. Mereka merasa mereka yang hidup paling benar, mereka yang paling benar dalam kehidupan. Merasa dirinya yang paling bersih, tak ada noda, tak ada dosa. Jadi menghakimi orang lain itu udah orang-orang Farisi pada zaman itu mereka tuh kadang-kadang tuh dengan jubahnya mereka, kemudian berdiri di tempat-tempat umum begitu sambil berdoa, pamer pada orang-orang bahwa mereka tuh yang paling taat berdoa. Mengerikan, paling taat berdoa. Tapi ada seorang yang merasa dirinya berdosa gitu. Dia sambil menangis, dia bilang, Tuhan, ampuni aku yang banyak dosa ini, Tuhan. Aku orang berdosa. Berbeda dengan orang Farisi itu. Kira-kira Tuhan mengampuni yang mana ya? Orang Farisi atau orang biasa itu? Nah, zaman sekarang ini ada banyak sekali orang Farisi di Indonesia ini menghakimi agama lain. Membedah agama, kitab suci agama lain, dan diopok-opok menurut penafsiran otaknya yang dangkal itu. Tidak faham Alkitab, tapi mereka mengobok-ngobok Alkitab. Seakan-akan kitab mereka lah yang paling benar, hidup mereka lah yang paling benar. Bayangin gimana rasanya hidup dengan orang-orang Farisi seperti itu, yang sukanya menghakimi, yang merasa bahwa kebenaran dan keselamatan itu hanya milik mereka, bahwa mereka lah yang akan masuk surga. Mereka teriak-teriak begitu karena mereka yakin dan percaya bahwa mereka lah yang akan masuk surga. Sama seperti orang Farisi tadi, sambil berdoa pamer ke orang-orang bahwa dia sedang berdoa. Walaupun di pasar pun dia berdiri berdoa. Di negara kita juga orang-orang Farisi banyak. Banyak orang Farisi. Mereka selalu menghakimi orang lain.
Mereka menghafal. Farisi itu mereka tuh hafal banget dengan Taurat tuh, hafal banget di luar kepala. Orang Farisi itu hafal Alkitab itu di Perjanjian Lama ya, itu Taurat. Ada Taurat, termasuk salah satunya adalah Taurat. Tapi disitulah mereka tuh menghafal, bukan menjadi pelaku firman Tuhan itu, tapi mereka menghafal. Nah, dengan menghafal itu mereka merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah yang paling bersih. Saya kejebak di lampu merah, ternyata ada belok kanannya merah, belok yang lurus kiri hijau. Terjebak. Jangan sampai juga kita terjebak dalam kehidupan kita, terjebak yang kita merasa kita udah benar. Tadi saya merasa saya sudah di jalan yang benar, ternyata saya salah. Saya terjebak di situ. Jangan sampai kamu juga terjebak di dalam jebakan tadi, karena jebakan itu sengaja dibuat setan iblis itu untuk menjadi satu perangkap bagi manusia. Hati-hati. Setan iblis itu tidak ada rasa belas kasihan kepada umat manusia. Dia dengan trik, dengan kesombongan dia, dia menarik manusia jatuh dalam jebakannya dia. Apakah perlu menghafal kitab itu dari A sampai Z-nya? Nggak perlu. Yang penting itu kamu menjadi pelaku firman. Kalau menghafal 1-2 ayat dalam kehidupan kamu, it's okay. Nggak harus jadi penghafal Alkitab. Tapi kamu harus menjadi pelaku firman. Baca dan renungkan itu siang dan malam. Tuhan gak suruh kita hafal. Baca dan renungkan. Baca dulu baru renungkan. Kalau kamu langsung renungkan kan gak mungkin tuh. Baca dan renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang janji-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, renungkan firman itu siang dan malam. Di dalam hidup kita, jadilah pelaku firman, jadilah orang yang baik. Apa yang diajarkan Tuhan, jangan kau menghafal itu Alkitab, kau hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kelakuanmu memalukan Tuhan. Kau kayak orang Farisi, kau menghakimi orang lain seakan-akan kau yang paling benar. Kau jahat, tidak faham kitab orang lain, tapi kau bedah kitabnya orang lain dengan seenak jidatmu.
Firman Tuhan itu ya dan amin. Lucu aja kalau ada orang lain yang mencoba membedah firman Tuhan dengan ketidaktahuannya, dengan kebodohannya, tapi merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih pintar. Alkitab itu adalah segala kitab. Waduh, kayaknya ada kecelakaan di depan ya. Sampai yang biasanya satu arah 2 mobil, ini sudah dari arah berlawanan pun ada. Oh, truk lagi ya. Ini yang bikin macet ini. Kemarin juga di Semarang tuh ada truk besar bawa kertas muatannya, remnya belum. Ada orang meninggal, 2 orang yang meninggal terabas karena remnya belum. Pas turunan lagi, entahlah kenapa ini truk sekarang masuk dalam kota, banyak sekali truk. Ya itu tadi Bapak Ibu Saudara ya, jangan jadi orang Farisi. Hidup itu harus jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman, sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Jangan iri hati pada orang lain, kehidupan orang lain, karena kita masing-masing punya peran sendiri-sendiri dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita samakan dengan kehidupan orang lain. Tuhan sudah menciptakan kita dengan berbagai macam aneka ragam versi kehidupan kita. Cerita kisah perjalanan hidup kita masing-masing itu berbeda-beda. Jadi tidak perlu iri hati pada orang lain, tidak perlu mencari masalah dengan orang lain. Jadilah pelaku firman yang benar. Sekali lagi, nggak perlu hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan jadi orang Farisi. Jadilah pelaku firman. Hidup yang benar itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oke, see you. Tuhan Yesus memberkati.